Oke ya teman-teman, ketemu lagi di part 3. Mohon maaf nih, ada yang ketinggalan informasi dari saya. Sebelum kita lanjutkan tentang merek, saya balik dulu ke paten. Kalian tahu etiket kan? Nah, etiket tuh punya sejarah yang berhubungan dengan paten. Tapi sejarahnya tuh nggak enak. Ya, boleh saya buka kasusnya? Bentar. Nah, ini. Nah, kasusnya tuh berawal dari seseorang yang bernama Bambang Tanuwijaya. Itu dia menciptakan sebuah program yang sekarang dikatakan sebagai etiket, ya. Ya namanya bahasa program di komputer itu ya isinya ya nggak tahulah angka-angka atau apalah gitu ya. Kadang-kadang kita awam yang lihat kayak cacing lah gitu ya, kita nggak ngerti gitu. Nah, berawal dari situ Bambang Tanuwijaya itu berpikir dong, dia menciptakan suatu karya bahasa program itu kalau nggak dijual buat apa. Nah, untuk ngejual itu dia harus kerjasama dengan airlines yang membutuhkan program tersebut, dan perusahaan yang harus menggunakan program etiket itu harus punya jaringan ke travel agent, ke airlines yang lain ya, atau travel online dan sebagainya. Makanya Bambang Tanuwijaya melakukan presentasi lah ke beberapa airlines ya, salah satunya adalah Garuda Indonesia Airlines. Nah, pada saat presentasi itu tertariklah Garuda. Pada saat itu sebelum tahun 2000 lah gitu ya. Sebelum tahun 2000 tuh di Indonesia khususnya masih pakai tiket kertas gitu ya, belum pakai etiket. Nah, setelah dipresentasikan ternyata tertarik, kemudian terjadilah negosiasi bla bla bla. Ternyata akhirnya disepakati bahwa Garuda mau membeli program tersebut setelah didemonstrasikan. Didemonstrasikan bahasa program itu harus dimasukkan ke dalam suatu program lain gitu ya. Aplikasinya ada lagi supaya bisa muncul koneksi kepada jadwal penerbangan yang kosong atau jalur-jalur penerbangan yang mau buka untuk etiket tersebut gitu ya. Intinya begitu gambarannya. Saya kurang begitu paham tentang urusan travel kayak gini ya. Nah, yang cuma mau saya informasikan kepada kalian adalah mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Salah satu dari kegagalan warga negara pribadi, bukan perusahaan, yang menciptakan suatu produk atau karya kemudian dibeli oleh perusahaan. Dibeli, dibayar. Di sini nggak diungkapkan dibayarnya berapa, yang pasti itu dibayar putus. Nah, terus dipakai kan etiket sampai sekarang. Ya, ada penjualannya dong, keuntungannya segala macam. Nah, sama kasusnya dengan Pak Raden yang menciptakan boneka unyil. Akhirnya Bagus Tanuwijaya itu tidak bisa mendapatkan royaltinya atau keuntungan dari penjualan, mungkin ya akan seumur hidup kalau misalnya belum ada produk etiket yang lain ya. Mungkin belum ada orang yang menciptakan model, bukan etiket, mungkin kali nanti di masa depan apalah gitu ya istilahnya, mirip-mirip kayak gitu. Apalagi sekarang udah zaman online, mungkin banyak anak-anak milenial yang lebih pintar dari Bagus Tanuwijaya menciptakan sesuatu yang out of the box. Saya nggak tahu ke depannya. Bisa saya terjadi seperti itu, etiket jadi nggak laku lagi. Kalau udah nggak jadi laku lagi ya udah penjualannya berhenti karena udah digantikan produk yang lain gitu intinya ya. Nah, terus yang jadi masalah lagi adalah itu yang pertama, masalah pertama. Masalah kedua adalah, jadi pada saat udah terjadi transaksi jual putus itu, Bagus Tanuwijaya itu nggak tahu kenapa datang ke Departemen Haki dulu di Daan Mogot ya, mendaftarkan produknya tersebut, mendaftarkan produknya etiket tersebut, didemonstrasikan lah bla bla bla. Kemudian Departemen Haki mengiyakan, meloloskan permohonannya, diberikanlah hak paten. Maaf. Kemudian beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah nih di ceritanya di dalam koran ini, clipping ini, Garuda Indonesia kemudian berpikir, wah kalau saya mau menjual supaya tidak
ambil oleh airlines lain atau travel agent lain, saya harus daftarin juga dong. Datanglah dia ke Departemen Haki juga mendemonstrasikan. Cuma saya nggak tahu kenapa keputusannya Departemen Haki kok juga memberikan istilahnya sertifikat haki kepada Garuda Indonesia. Namun karena unsur ada teknologi harusnya paten, itu nggak bisa diberikan lagi kepada Garuda. Akhirnya Departemen Haki itu memberikannya hak cipta. Hak cipta itu dinilai dari bahasa programnya. Kalau paten ya dinilai dari unsur teknologinya. Udah nih, dua-duanya udah dapat sertifikat nih. Kemudian Garuda langsung menggunakan etiket itu untuk penjualan tiket dan segala macam gitu ya, dia dapat keuntungan. Tapi lama-lama pihak Garuda mikir, ini kok dalam satu produk ada dua sertifikat haki. Ya, akhirnya diajukanlah ke pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Akhirnya siapa yang terkalahkan? Siapa yang bisa jawab? Yang kalah siapa? Yang kalah ya Bagusan Wijaya. Karena apa? Dia sudah mendapatkan pembayaran dari Garuda. Jadi kalau namanya jual beli, hak kepemilikan dari barang tersebut sudah dialihkan kepada si pembeli. Itu ya pelajarannya yang mungkin bisa kalian resapi untuk kedepannya. Kalau misalnya Anda mempunyai produk seperti klasifikasi dari haki, yaitu tadi kita udah bahas, perlu tidak mendaftarkannya apapun produk dari hakinya ya. Oke, buat pelajaran aja. Kita lanjut ke merek tadi. Ya, merek tadi sampai di sini. Oke, merek merupakan salah satu kunci pertimbangan dalam keputusan bisnis. Ya, karena merek itu punya value, punya nilai. Merupakan modal intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan nilainya dalam produk dan teknologi. Pasti ya. Kemudian merupakan aset bisnis dan usaha. Iyalah, karena merek tadi saya udah bilang kan bisa didaftarkan untuk mereknya atau merek dagangnya dari penjualannya tersebut. Kemudian sangat erat dengan bisnis image-nya gitu ya. Kalau misalnya sudah terkenal, otomatis gitu ya, otomatis sudah diakui ininya mereknya gitu ya, ada nilainya. Kemudian fungsinya adalah sebagai indikator sumber. Kemudian indikator kualitas, otomatis kalau misalnya mereknya terkenal, orang sudah otomatis ya menyangkut, wah kualitasnya juga bagus nih karena mereknya sudah terkenal gitu ya. Jadi kayak nyangkut di dalam image brand image-nya. Kemudian terus sebagai sugesif, di mana orang kalau misalnya beli sesuatu ada nama mereknya, mempromosikan ke orang lain, oh itu beli aja barangnya yang merek ini gitu. Tapi kalau nggak ada namanya, kalau kita berbisnis, orang jadi susah mempromosikan mempromosikan produk tersebut kepada orang lain, nyebutnya nama apa mereknya gitu ya. Ini ya sebagai alat promosi. Nah, inilah nilai sebuah merek yang punya value nilai yang begitu ekonomis tingginya. Contohnya Salim Group, dia merupakan holding company ya, perusahaan holding atau grup terbesar di Indonesia salah satunya, sampai berani membeli merek Bimoli. Siapa yang nggak tahu sih Bimoli? Ya, zaman puluhan tahun lalu senilai 25 miliar, saya nggak bisa update karena nggak ada publish lagi tentang hal ini. Ya, melalui perjanjian lisensi. Masih ingat ya, perjanjian lisensi itu apa? Perjanjian yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dari orang lain. Oke, jadi sebenarnya Bimoli itu punya Sinarmas, tapi dibeli oleh Salim Group, sehingga Salim Group yang memasarkan. Ya, selain diberikan uang muka sebesar 5 miliar, juga
si Sinarmas juga mendapatkan royalti dari selama penjualan Bimolid sampai sekarang. Kayak Coca-Cola nih, tuh asetnya. Seluruh asetnya dia ada merchandise, ada butiran formulanya, macam-macam ya, stiker, bla bla gitu, sampai US dollar 160 juta. Hitung aja, makin lama makin bisa besar ini ya angkanya. Aset tangible, fisiknya nih, botolnya, kalengnya atau apa segala macam ya, US dollar 20 juta. Ini tahun udah 20 tahun yang lalu ya. Jangan pikir sekarang masih tetap harga segini, udah tambah tinggi lagi. Aset intangible-nya itu formulanya mahal ya, sampai 140 juta US dollar. Hitung aja berapa ya, dan itu seumur hidup akan diterima oleh si PT Coca-Colanya. Nilai sebuah merek lagi untuk yang ini, siapa yang nggak tahu Buah Vita sih ya? Ya, Buah Vita itu dulu ada Gogo, sekarang nggak ada ya. Punyanya si Ultra Jaya Milk yang memproduksi Ultra Milk juga. Ya, menyetujui rencana akuisisi takeover tuh. Masih ingat ya, takeover dari PT Unilever. Jadi PT Unilever itu menawarkan takeover kepada PT Ultra Jaya. Saya beli ya sahamnya sebagian Buah Vita, sekaligus saya mempromosikan. Makanya kita tahunya Buah Vita itu adalah keluaran dari Unilever, karena Unilever yang mengemaskan, dijadikan seperti ini, menarik, itu semuanya kerjaannya Unilever. Tapi sebenarnya pabriknya adalah di Ultra Jaya Milk. Ini namanya kerjasama akuisisi atau takeover. Merek akan ditolak bila ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain. Jadi kalau kita bisa resapi ini kalimat ini, jadi kalau ada perbedaan dikit boleh dong. Iya, selama tidak mengganggu orang yang atau perusahaan yang mempunyai merek yang dimiripkan itu. Ya, jadi aman-aman aja kalau sampai tidak mengganggu perasaan atau tidak mengganggu nilai ekonomisnya dari merek yang sudah didaftarkan lebih dahulu, yang ada persamaan atau ininya, persamaan sedikit gitu ya. Kan ini hanya ditolak kalau ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Kalau ada dikit-dikit beda bisa, berarti kan. Oke. Menyerupai nama orang terkenal nggak boleh. Meniru sama sekali bendera, lambang negara, segala macam itu nggak boleh. Karena ya tidak ada intelektualnya kalau meniru gitu kan. Maksudnya padahal kan merek itu adalah diciptakan oleh pemikiran yang menggunakan otak. Kerja otak secara profesional. Terus tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan jasa. Kamu daftarin merek tapi itu usahanya nggak buka. Itu bisa ditutup, nanti merek bisa dicabut maksudnya gitu ya. Oke. Ruginya tidak mendaftarkan merek. Lebih rendahnya pendapatan. Tadi saya bilang tidak ada unsur ekonomi promosinya, sugestifnya orang membeli produk tersebut nggak kebaca gitu ya. Mereknya apa nih? Mau beli dong, ini enak. Mereknya apa? Nggak tahu ya, aku nggak ada mereknya. Nah gitu ya. Oke, ini persamaan atau menyerupai. Nah, ini tadi saya bilang, yang nggak boleh kan adalah yang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Ini keseluruhan sama nggak? Ini sama nggak? Ini sama nggak? Ini dua-duanya didaftarkan. Ini dua-duanya didaftarkan. Ini juga daftarkan, yang kalau yang ini produksi Nissin, kalau yang Oreo itu produksi Nabisco. Ya kamu nilai sendiri, dan ini tidak ada sengketa ya, karena mungkin masing-masing, saya nggak tahu mana yang didaftarkan lebih dahulu, masing-masing tidak merasa terganggu oleh kemiripan dari produk ini. Tapi untuk konsumen kadang-kadang pada saat dia disajikan di rak yang sama, konsumen jadi kalau misalnya buru-buru nggak sempat lihat maksudnya mau Oreo tapi yang ambil Rodeo gitu ya, dan orang ini menyangka bahwa satu pabrik misalnya karena mirip ya, satu pabrik PT Gobel ini bukan PT Gobel sebenarnya, tapi kan karena logonya mirip, gambarnya mirip, jadi orang punya asumsi sama ya udah beli aja sama karena udah terkenal. PT Gobel itu menciptakan produk yang mereknya nasional, ini merek dagang ya, ingat kalau PT Gobelnya itu merek. Oke, nih di Samsung siapa yang nggak tahu kalau untuk perokok ya, apalagi perokok berat gitu ya. Nih di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah tuh ada
rokok Ji Samliu. Ya, ininya mirip tuh semuanya, cuma angkanya beda. Terus kok nggak dituntut